Shalom semuanya. Kids Army for Jesus akan mengadakan acara yang seru banget, yaitu Retreat Christmas pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 19 dan 20 Desember. Retreat kali ini akan diadakan secara interaktif dan virtual melalui aplikasi Zoom. Kita akan bersama-sama bersuka cita, belajar firman-Nya, dan yang gak kalah serunya, setiap anak yang mendaftar akan mendapatkan mission box yang akan dikirimkan ke rumah masing-masing. Di dalam mission box tersebut akan tersedia semua keperluan activity selama retreat. Yuk, kita lihat sekilas ya, activity menarik apa saja yang akan kita lakukan nanti. Segera daftar dengan biaya pendaftaran Rp50.000, sudah termasuk mission box dan ongkos kirim. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Guruku adalah pahlawanku. Guru mengajariku, guru mendidikku. Guruku, aku selalu membanggakanmu, aku selalu mengingatmu. Guruku, terima kasih atas kasihmu, karena kasih sayangmu membuat masa depanku lebih indah. Terima kasih guru. Happy Teacher's Day. In the Bible, Jesus said, "Let the children come to me." Now let us open our heart and open our mind to worship God. And remember, there are still some rules. No gadget, no food, and no toys. Have a blessed Sunday! Halo adik-adik, ayo kita terus semangat di dalam Tuhan. Dan biarlah roh kita juga terus menyala-nyala untuk memuji dan melayani Dia. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Yuk adik-adik, kita selalu berjalan bersama Tuhan ya. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku.
menuntunku, membimbingku masuk dalam rencananya. Ku mendengar suara Tuhan. Ku mendengar suara Tuhan. Ku mau lakukan semua firman-Nya. Menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencananya. Katakan janji-Mu Tuhan. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Haleluya. Sekali lagi ya. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku masuk dalam rencananya. Amin. Ku mendengar suara Tuhan. Ku mendengar suara Tuhan. Ku mau lakukan semua firman-Nya. Menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencananya. Katakan janji-Mu Tuhan. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Nama-Mu kekal selamanya. Sekali lagi katakan nama-Mu. Nama-Mu kekal selamanya. Yeay, praise the Lord. Adik-adik, Tuhan selalu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita katakan, ku menantikan janji Allah. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Mari adik-adik katakan Engkau setia.
karena engkau percaya pada Tuhan. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagiku. Dear God, we pray for the raising up of the minor generation, a generation who loves God and be able to say no to sin. Please help our leader, President Jokowi, so he will keep being healthy and keep leading our country well. Please also help so this COVID-19 will end and we all are healthy and the vaccine can be tested well. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Pasti kalian gak sabar kan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka mau ajak kalian berdoa dulu ya.
Yuk lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang memberkati mata kami, telinga kami, dan juga hati kami. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sebulan ini kalian pasti udah belajar banyak kan tentang rendah hati? Nah, hari ini kakak juga mau cerita nih tentang salah satu kisah tokoh Alkitab yang bernama Naaman. Ada yang udah kenal belum sama Naaman? Ayo, kalau belum tahu, yuk kakak mau ajak kalian semua untuk mendengarkan ceritanya Naaman. Duduk yang manis, jangan main-main lagi, jangan makan-makan, jangan minum-minum, pokoknya harus fokus. Kalau udah siap, let's start! Hai semuanya, perkenalkan ini adalah Naaman. Naaman adalah seorang panglima Raja Aram dan seseorang yang sangat terpandang. Dia adalah pahlawan tentara dan dia selalu membawa kemenangan kepada orang Aram. Tapi sayangnya, ternyata Naaman menderita penyakit yang cukup parah yaitu penyakit kusta. Penyakit kusta adalah penyakit kulit yang sangat menjijikan dan bahkan orang-orang yang menderita penyakit kusta biasanya akan dijauhi oleh orang lain. Pada suatu hari, seorang wanita yang bekerja sebagai pelayan istrinya Naaman berkata bahwa ada seorang nabi di Samaria yang dapat menyembuhkan Naaman dari penyakitnya itu, namanya Nabi Elisa. Akhirnya, Naaman dan pegawai-pegawainya memutuskan untuk berangkat dan menemui nabi tersebut sambil membawa berbagai macam persembahan. Sesampainya di depan rumah Nabi Elisa, ternyata Naaman hanya disambut oleh orang suruhannya sang nabi. Orang itu berkata bahwa Nabi Elisa telah memerintahkan Naaman untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali dan dia berkata bahwa penyakit kustanya akan sembuh. Tapi, ternyata Naaman malah marah sekali dengan orang tersebut karena Nabi Elisa tidak mau menemui dia secara langsung dan malah menyuruh orang lain. Dia mengatakan, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya dan menyembuhkan penyakit kustaku." Lalu dengan panas hati, Naaman memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Tetapi, pegawai-pegawainya menasehati Naaman untuk tetap mematuhi perintah Nabi Elisa agar penyakit kustanya dapat segera disembuhkan. Akhirnya, tanpa berpikir panjang, Naaman memutuskan untuk merendahkan hatinya dan mendengar nasihat-nasihat pegawainya dan pergi untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Pada celupan yang ketujuh, kusta yang ada di tubuh Naaman seketika hilang dan dia disembuhkan secara total oleh Tuhan Yesus. Haleluya! Yuk adik-adik, kakak mau ajak kalian semua untuk baca ayat hafalan hari ini dari Ayub 22 ayat 29. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Wow, Tuhan hebat sekali ya. Dia sanggup menyembuhkan Naaman dari penyakit kustanya. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar berbagai macam hal. Yang pertama, kita belajar kalau kita harus selalu rendah hati dan tidak sombong. Dari ceritanya Naaman, dia sangat marah dengan Nabi Elisa. Kenapa? Karena dia merasa dia adalah jagoan. Dia merasa dia adalah orang yang paling hebat. Makanya pas Nabi Elisa tidak mau keluar, dia sangat marah. Itu adalah contoh yang salah ya adik-adik, gak boleh diikutin. Karena kita sebagai anak Tuhan, kita harus mempunyai hati yang rendah seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu gak pernah sombong sekalipun dia bisa melakukan segala macam mujizat. Dia gak pernah sombong dan dia gak pernah merendahkan orang lain. Poin kedua, kita juga harus belajar untuk menjadi pendengar yang baik dan mau menerima nasihat-nasihat dari orang lain. Naaman mau loh menerima nasihat dari para pegawainya sekalipun jabatannya mereka itu jauh di bawahnya Naaman. Naaman adalah seorang panglima ya, jadi jabatan dia itu sangat tinggi. Tapi dia mau mendengar nasihat-nasihat dari bawahannya karena dia tahu nasihatnya adalah nasihat yang baik. Nah, kita juga harus seperti Naaman. Kenapa? Karena kita harus mau menerima nasihat-nasihat dari orang tua kita, dari guru-guru kita, dari kakak pembimbing kita. Pokoknya kita harus mendengar nasihat dari orang-orang baik. Tapi kita juga harus punya hikmat. Kita harus berdoa dan minta hikmat sama Tuhan Yesus supaya kita bisa membedakan mana nasihat yang baik untuk kita dan mana nasihat yang enggak baik buat kita.
Nah, di poin yang ketiga dan yang terakhir adalah kita harus mempunyai sikap yang mau taat dan tunduk kepada otoritas, yaitu Tuhan Yesus. Kalau misalkan Naaman tadinya masih marah sama Nabi Elisa dan akhirnya dia pulang, kira-kira Tuhan bisa nggak menyembuhkan dia? Nggak bisa, pasti dia masih mempunyai penyakit kusta sampai hari ini. Tapi karena Naaman memutuskan untuk mempunyai hati yang mau merendah, dia merendahkan diri dia di hadapan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan melakukan mujizat, yaitu dia menyembuhkan Naaman dari penyakit kustanya. Adik-adik percaya nggak kalau misalnya kita mau merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan taat kepada semua perintahnya, Dia sanggup melakukan mujizat di dalam hidup kita. Siapa yang di sini mau dipakai sama Tuhan lebih dan lebih lagi? Yuk, yang mau kakak ajak berdoa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk terus Tuhan punya rendah hati Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak sombong dan mau menerima nasihat dari orang-orang yang baik ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan di saat kami merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan-Mu Tuhan, Engkau sanggup Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yuk adik-adik angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mengikuti kalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya katakan, Amin. God bless you kids. Halo adik-adik, nah hari ini kakak mau buat kreativitas tentang Naaman. Di sini kakak sudah persiapkan alat dan bahannya. Nah di sini ada kertas karton, ada warna putih, coklat, hijau, dan juga biru. Kemudian ada juga pola gambar Naaman. Ini yang Naaman sedang sakit dan ini Naaman yang sudah sembuh. Kemudian ada pensil, ada juga beberapa spidol, kemudian lem stick, dan terakhir gunting. Nah adik-adik, untuk langkah yang pertama, di sini sudah ada kertas warna putih dan juga kertas warna hijau. Kertas warna putih ini nanti untuk menjadi backgroundnya. Nah, kemudian kakak mau ambil kertas warna hijau ini, kakak lipat dua ya. Kemudian digunting. Setelah itu kalian ambil pensil. Di sini kakak mau buat pola rumput. Untuk pola rumputnya bebas saja adik-adik. Setelah itu digunting. Nah seperti ini adik-adik. Kemudian ambil lagi yang tadi setengah bagian. Kalian buat lagi pola rumput yang kedua. Nah seperti ini adik-adik. Setelah itu kalian ambil lem. Pastikan untuk setiap sisinya itu sudah terkena lem ya adik-adik. Nah pola ini tempel di sini. Dan pola yang ini dilem juga ya, dikasih lem. Dan ini tempel di sini. Nah, selanjutnya ambil kertas warna biru. Kertas ini lipat menjadi dua bagian. Kemudian gunting. Nah, untuk pola yang biru ini kita mau bikin pola air. Kemudian digunting lagi. Nah, untuk pola yang ini kalian tidak harus semuanya diberi lem. Jadi hanya diberi lem ujung sisi sini yang sama sini. Nah, seperti ini ya. Jadi hanya sebelah kanan dan juga kiri.
Selanjutnya, kalian ambil kertas warna coklat, kemudian kalian lipat 2 lagi. Nah, kertas ini kalian bikin pola batu. Nah, kedua pola ini kalian kasih lem. Nah, ini kalian boleh tempel di mana aja. Di bagian sini boleh, kakak tempel di sini. Dan satu lagi di ujung sebelah sini. Nah, kertas sisa yang tadi warna hijau kalian masih bisa pakai lagi. Nah, di sini kakak mau buat rumput. Nah, di sini kakak bikin 2 pola rumput ya. Nah, adik-adik, jadinya seperti ini ya. Ini kita kasih lem lagi. Kemudian selanjutnya, tadi kan ada pola gambar Naaman. Nah, di sini ada 2 pola gambar Naamannya. Nah, yang ini kita kasih warna. Nah, di sini adik-adik, kakak kasih warna untuk rambutnya Naaman warna coklat ya. Nah, selanjutnya kakak mau warnain badannya Naaman pakai warna ini. Nah, adik-adik, setelah diberi warna, nanti di belakangnya ini, di belakang gambar ini, dikasih lem lagi. Nah, setelah itu kita lem jadi satu. Jadi ini seperti ini. Nah, nanti gambar Naaman ini dimasukkan di sini, di sela-sela ini. Untuk yang terakhir, kita membuat awannya. Ambil kertas warna biru lagi adik-adik. Jadi seperti ini adik-adik, kreativitas kita hari ini. Kreativitas Naaman. Nah, jadi ini bisa dibalik. Nah, gambar yang ini adalah gambar waktu Naaman sakit kusta. Setelah dia masuk ke dalam sungai, dia mengalami kesembuhan. Demikian kreativitas dari kakak hari ini. Selamat mencoba ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Let's go. He's so sweet to me, my Lord, He loves me so much, and He changed my life around, and He's always in touch. I love bananas, I love the mango so sweet, I love papayas, papayas, but nothing can beat the life with love of God. Take it back, yo. I love bananas, I love the mango so sweet, I love papayas, papayas, but nothing can beat the life with love of God. The love of Jesus, so sweet in my heart, and I will love Him forever in my life. Let's go. He's so sweet to me, my Lord, He loves me so much, and He changed my life around, and He's always in touch. I love bananas, I love the mango so sweet, I love papayas, papayas, but nothing can beat the life with love of God. I love bananas, I love the mango so sweet, I love papayas, papayas, but nothing can beat the life with love of God. The love of Jesus,
Halo, shalom. Ayo adek, bilang shalom. Shalom. Oh, kenapa dek? Apakah kamu mau makan donat? Oh ya. Aha, ada ide bagus. Ayo kita ke acara donat party di ibadah online dan Kids Zoom pada hari Minggu 6 Desember 2020. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.